Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila min amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa kalian, kali ini kita memasuki materi pertama dari mata kuliah metodologi penelitian hadis, di mana topik kita kali ini adalah tentang penelitian hadis ditinjau dari segi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Ketika Anda belajar tentang sebuah keilmuan, dalam perspektif ilmu atau filsafat ilmu, kita akan selalu dikenalkan dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga istilah ini penting, ini saya sebut sebagai trilogi ilmu. Ini menjadi satu prinsip paling dasar ketika kita hendak mengenali sebuah ilmu agar ilmu itu bisa lebih mudah untuk kita pelajari dan kita bisa tergambar di benak kita itu dengan mudah, dengan baik, kalau tiga konsep dasar ini sudah kita tangkap dari setiap ilmu yang akan kita pelajari. Misalnya ketika kita belajar ilmu hadis, maka kita harus tahu, kita paling tidak tergambar, syukur-syukur bisa melihat langsung apa itu hadis dan bagaimana hadis itu adanya. Sehingga bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa yang bisa kita kaji, apa yang kita pelajari dari hadis itu, kemudian bagaimana cara mempelajarinya, dan untuk apa kita belajar itu. Atau hal-hal semacam yang kita pelajari dari ilmu hadis itu masing-masing manfaatnya untuk apa, dan bagaimana kita mempergunakannya. Nah, ketika kita sudah tahu itu secara persis, maka insya Allah di samping kita belajar juga lebih mudah karena terbantu dengan konsep-konsep ini, kita juga menjadi lebih termotivasi. Ya, karena kita tahu manfaatnya, kita tahu ujung dari ilmu nanti apa, kita bisa ngapain dengan ilmu ini. Nah, ini hal yang terpenting untuk kita ketahui. Baik, penelitian hadis saya posisikan di sini sebagai sebuah bidang keilmuan agar lebih mudah untuk kita lihat ya posisinya dalam studi hadis khususnya dan umumnya dalam studi keislaman, bahkan dalam studi yang sifatnya lebih universal, lebih umum lagi dalam bidang kehidupan sehari-hari kita, dalam bidang sosial, dalam bidang lingkungan dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita manfaatkan. Makanya kita nanti akan melihat apa aksiologinya dari penelitian hadis ini, sehingga penelitian yang kita lakukan dari sebuah hadis itu bisa bermanfaat untuk berbagai aspek kehidupan kita, untuk berbagai sektor yang kita tekuni misalnya. Baik, secara ontologi, penelitian hadis itu apa? Kita ketika bicara terkait dengan penelitian hadis, tentu biasa dihadapkan dengan definisinya terlebih dahulu, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang bagian dari ontologi, karena kita ingin mengenal baik secara konsep, secara abstraknya, ataupun mengenal secara wujudnya, wujud nyatanya. Nah, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu penelitian hadis itu apa dan seperti apa. Orang meneliti hadis atau penelitian, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, ya, bahwa orang meneliti itu adalah orang yang ingin mencari tahu, atau orang yang ingin mengungkap ya adanya disparitas, adanya ketidaksesuaian, mencari tahu tentang apa yang terjadi di balik adanya ketidaksesuaian antara realitas dan harapan, antara teori dan fakta, teori dan kenyataannya. Kita sering bilang, itu cuma teori, kenyataannya tidak begitu. Nah, ketika kita bilang seperti itu, kalau kita hanya berhenti pada sebuah pertanyaan, itu cuma teori, teori, maka itu akan menjadi sebuah sanggahan atau sebuah bantahan, bukan penelitian. Nah, sifat orang yang suka mengatakan seperti itu, ini bukan sifat peneliti, melainkan sifat orang yang suka mengingkari, atau sifat orang yang tidak percaya, tidak mudah percaya. Nah, orang meneliti itu di samping dibangun ada rasa ketidakpercayaan, tapi ketidakpercayaan itu kemudian dicari tahu. Nah, ini yang berbeda antara karakter peneliti dan bukan peneliti. Sehingga orang yang peneliti, punya karakter peneliti, ini akan dapat ilmu lebih banyak dari keraguan-raguannya.
Kalau orang yang tidak berkarakter peneliti, ketika dia ragu, maka dia akan membantah. Dia akan bilang, ah teori doang. Nah, itu karakter yang tidak mendapatkan ilmu setelah dia ragu. Tapi orang yang berkarakter peneliti, maka ketika dia meragukan sesuatu, dia akan cari tahu kenapa bisa berbeda antara teori dan prakteknya, antara teori dan faktanya, kenapa bisa berbeda. Nah, disinilah dia akan mencari tahu, entah itu mencari tahu alasannya, atau mencari tahu pola perbedaannya, atau mencari tahu bagaimana penyelesaiannya atau solusinya, atau mencari tahu siapa yang menyebabkan perbedaan itu, atau mencari tahu kapan ya mulai terjadi perbedaan antara teori dan praktiknya itu, ya, atau mencari di mana sajakah teori ini kalau diterapkan bisa berbeda dengan prakteknya. Nah, disinilah fungsi penelitian itu. Dan jawaban dari itu semua itu adalah ilmu. Nah, sehingga semua ilmu atau ilmu yang kokoh itu dihasilkan dari sebuah penelitian yang matang, terstruktur, dan ada metodologinya yang kuat. Nah, disinilah kita belajar metodologi penelitian hadis. Nah, sekarang kalau penelitian secara umum itu artinya seperti itu gambarannya, nah maka bagaimana dengan penelitian hadis? Maka tinggal sekarang sama sebenarnya, hanya saja objeknya kita spesifikkan kepada hadis. Misalnya, kalau ada sebuah hadis ya yang menyatakan misalnya bahwa orang yang rajin silaturahim itu akan diluaskan rezekinya, misalnya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Misalnya ada hadis seperti itu. Sebagai sebuah objek, kita bisa bertanya ya terkait dengan apakah benar hadis ini. Ada muncul rasa pertanyaan, mungkin bisa disebut sebagai keraguan. Entah itu ragu sedikit atau ragunya banyak, tergantung. Tapi kalau kita hanya berhenti pada keraguan, dengan pada pertanyaan, ah masa iya sih? Maka itu akan menjadi satu keraguan yang kalau dibiarkan bisa mengakibatkan pengingkaran. Lalu kita ingkar terhadap hadis. Maka jangan biarkan keraguan yang menimpa Anda ketika Anda mendapati sebuah hadis, jangan biarkan hanya berhenti pada pertanyaan seperti itu. Maka gimana? Lanjutkanlah dengan pembuktian. Nah, pembuktian itulah nanti melalui penelitian. Nah, kemudian Anda bertanya, ya, ketika benarkah seperti itu? Apa benar ini Rasulullah menyabdakan? Berarti Anda perlu menggunakan ilmu untuk itu, yaitu ilmu takhrij. Ya, Anda takhrij hadisnya, apa benar? Siapa yang menyampaikan hadis ini, siapa yang bertanggung jawab atas periwayatan hadis ini, siapa saja rawi-rawinya, bagaimana kualitasnya, dan statusnya seperti apa, bagaimana pandangan para ulama terkait dengan periwayatan hadis ini. Nah, itu adalah untuk menjawab terkait dengan keraguan kita, apakah benar ini dari Rasulullah. Nah, lalu ada juga yang ketika disebutkan sebuah hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah, siapa yang pengen diluaskan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahim. Ketika mendengar hadis itu, kemudian ada orang yang bertanya, apa maksud hadis itu? Secara praktek atau secara teori saya paham makna hadis ini, tapi secara praktek saya kok masih belum menemukan jawabannya. Kenapa? Saya punya teman ahli silaturahim, hidupnya gitu-gitu aja tuh. Atau sebaliknya, saya sebagai pengamal silaturahim, tapi kekayaan yang saya harapkan, yang saya impi-impikan itu nggak kunjung tiba. Berarti hadis ini gimana? Nah, berarti di situ ada disparitas, ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian, kesenjangan antara teori yang ada dalam hadis dengan praktik yang Anda alami atau yang Anda lihat dari teman Anda. Nah, kalau Anda berhenti pada masa iya, kenyataannya nggak begitu tuh, saya serajin silaturahim nggak kaya-kaya. Kalau Anda berhenti sampai di situ, jadi pengingkaran kalau dibiarkan. Maka jangan dibiarkan berhenti pada pertanyaan. Nah, tapi harus apa? Harus dijawab, kenapa bisa terjadi? Oh, karena saya silaturahimnya salah orang, misalnya. Atau, oh, karena saya silaturahimnya cuma ngelihat duitnya doang. Cuma ngelihat uangnya doang. Sehingga orang yang saya silaturahimin tahu, bisa membaca bahwa, oh, ini orang datang ke sini ada maunya. Boleh jadi begitu, kurang tulus silaturahimnya, misalnya. Nah, itu jawaban-jawaban seperti itu Anda temukan melalui apa? Melalui penelitian. Metodenya bagaimana? Nanti kita bahas selama 1 semester ini. Nah, yang jelas penelitian itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mencoba untuk mencari tahu ya terkait dengan apapun yang berhubungan dengan
atau yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara teori dan prakteknya. Nah, ini adalah gambaran singkat terkait dengan penelitian. Bentuknya bisa apa? Bentuknya bisa apakah kalau berkaitan dengan penelitian hadis, bentuknya bisa apakah ini benar nisbatnya kepada Rasulullah, apakah benar suatu hadis itu datangnya dari Rasulullah yang kita pelajari tadi, atau apakah matannya memang seperti itu, apakah dari Rasulullah bunyinya memang seperti itu, bentuknya bisa begitu, atau kita bertanya-tanya, ragu-ragu terkait dengan apa benar maknanya begitu, atau bertanya-tanya terkait dengan saya sudah melakukan hadis ini, tapi kok enggak sesuai dengan yang disebutkan di hadis ini ya. Nah, kemudian Anda mencari tahu itu semua. Jawaban itu semua. Anda cari tahu. Jawabannya itu adalah hasil penelitian. Proses Anda mencari tahu jawabannya itu namanya penelitian hadis. Atau Anda bertanya, sejak kapan silaturahim itu tidak berbuah rezeki yang gampang? Atau di mana sajakah silaturahim itu yang tidak membuahkan rezeki yang mulus, misalnya begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan begini, ini kalau Anda jawab dengan terstruktur, dengan metode yang diakui secara ilmiah, nah, maka ini bisa menjadi, ini disebut sebagai suatu penelitian hadis yang ilmiah. Baik, selanjutnya cakupan dan jenis-jenis penelitian hadis. Yang kita bicara cakupan, berarti kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan apa itu hadis. Hadis itu kan terdiri dari sanad dan matan. Sudah objek hadis itu dua itu saja. Sanad dan matan hadis. Nah, sehingga kalau kita bicara terkait dengan sanad, maka apapun yang berhubungan dengan sanad, yang kita ingin cari tahu kebenarannya atau jawabannya, maka itu adalah penelitian sanad. Sehingga cakupannya, semua yang berkaitan dengan sanad itu. Ada orang meneliti sahabatnya saja. Ada orang meneliti rawi dari tingkat tabi'innya saja. Ada orang yang hanya pengen meneliti dari segi bagaimana proses periwayatannya. Ada orang yang pengen meneliti dari segi matannya saja. Ya, kenapa bisa terjadi perbedaan matan? Apa yang menyebabkan terjadinya itu? Apakah hafalan yang lemah atau memang berkali-kali disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks yang berbeda-beda sehingga riwayatnya berbeda. Padahal para rawinya kuat-kuat hafalannya, misalnya begitu. Ada kalanya orang meneliti terkait dengan apa makna di balik sabda Rasulullah yang sangat singkat itu. Nah, ada juga nanti cakupan tambahannya adalah terkait dengan pengamalan. Jadi ada 3 setidaknya, sanad ya terkait dengan rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Kemudian yang kedua terkait dengan redaksinya, matannya, ini juga menyangkut dengan originalitas ya, keaslian atau keaslian matannya, redaksinya ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemahamannya ya, dan selanjutnya adalah terkait dengan pengamalannya. Nah, bagaimana pengamalannya di masyarakat? Praktiknya di masyarakat seperti apa? Nah, kalau ada perbedaan misalnya antara praktik yang ada pada masa Rasulullah dengan praktik yang ada di masyarakat, padahal hadisnya sama, itu terjadi karena apa? Terjadi sejak kapan? Di mana saja terjadi perbedaan itu? Apa yang melatar belakanginya? Dalam kondisi apa saja dia berbeda? Apakah status perbedaan ditolerir atau tidak? Nah, ini semua adalah jenis-jenis penelitian hadis. Jadi segala sesuatu yang menyangkut hadis, kemudian kita ambil satu sisi dari hadis itu, lalu kita kaji, kita teliti dengan masalah yang jelas, satu saja masalahnya, dengan tujuan yang jelas, metodologi yang jelas, maka itu semua menjadi penelitian hadis. Baik, lalu objek materialnya. Nah, kita bicara objek material. Objek material itu apa? Materi atau benda atau ya materinya saja. Materi apa yang diteliti? Ibaratnya kalau kita meneliti misalnya yang meneliti virus misalnya, ya kalau kita ada penelitian dalam bidang sains misalnya ada penelitian virus, lalu alatnya adalah mikroskop misalnya. Virus ini adalah objek materialnya. Nah, yang mau kita teliti apa? Saya mau meneliti karakter dari virus ini. Nah, karakter virus itu namanya objek formal. Itu yang kita cari dari virus itu. Yang kita amati itu apanya? Yang kita amati apa? Itu namanya objek material. Kemudian kalau kita mau yang kita amati apanya? Nah, ini namanya objek formal. Jadi apa dan apanya? Pertanyaan dasarnya itu begitu. Sekarang hadis. Objek materialnya. Berarti apa yang kita teliti? Hadisnya, sanadnya, atau matannya kah?
Atau pengamalannya kah? Atau redaksinya kah? Atau pemahamannya kah? Atau rawinya? Atau silsilahnya, proses periwayatannya? Atau sejarahnya? Dan sebagainya. Itu yang objek material. Apa yang kita teliti dari sebuah hadis itu. Nah, ini akan menjadi tujuan penelitian kita. Jadi kalau kita mau meneliti hadis, jangan lupa untuk merumuskan terlebih dahulu tujuannya. Karena kalau kita nggak punya tujuan, sulit untuk meneliti sebuah hadis. Nah, selanjutnya ada objek formal. Nah, objek formal tadi, kalau diringkas dalam sebuah pertanyaan, apanya yang kita mau teliti? Dari sanad misalnya, kita memilih di objek material tadi yang mau kita teliti sanadnya. Lalu pertanyaan objek formalnya, apanya yang diteliti? Yang mau saya teliti adalah kualitasnya, kesahihan sanadnya. Oke, berarti tujuannya jelas. Maka kita harus belajar metodologinya untuk meneliti kesahihan sanad. Berarti apa aja yang harus diperhatikan? Oh, ada 5 hal. Ketersambungan sanadnya, perawinya apakah adil, perawinya apakah dobit, apakah ada syudud, apakah ada ilat, misalnya begitu. Nah, sekarang saya mau memilih penelitian hadis itu cuma dari yang mau saya teliti sanadnya. Terus apanya yang mau Anda teliti? Ketersambungan antar guru dan murid. Sebatas itu. Apanya? Objek formalnya ya. Apanya? Ketersambungan antara guru dan murid. Berarti hanya bagian itu saja yang kita teliti. Itu objek formalnya. Maka metodologinya bagaimana? Oh, saya harus memastikan orang-orangnya sudah tepat. Ya, gurunya siapa saja, namanya siapa, kemudian lahirnya di mana, tinggalnya di mana, siapa saja nama-nama gurunya, bagaimana hadis ini diperoleh dari guru yang disebutkan di sanad itu. Nah, terus kemudian dianalisis. Nah, itu objek formal. Apanya yang kita mau teliti? Satu lagi, objek material yang kita pilih untuk diteliti adalah matan. Kalau tadi saya kasih contoh, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah, itu misalnya kita jadikan sebagai pilihan objek material. Ya, materi yang kita teliti. Objek formalnya, yang mau kita teliti apa? Oke, apakah bunyinya dari Rasulullah seperti itu? Berarti yang kita mau teliti apa? Bunyinya, redaksinya. Kita bandingkan. Caranya gimana? Oh, berarti harus kita takhrij. Kita kumpulkan semua hadis yang berbicara tentang hubungan antara silaturahim dengan rezeki. Nah, ternyata ada man ahabba, ada man aroda, ada lagi yang menggunakan redaksi yang lain. Nah, terjadi perbedaan seperti itu. Kemudian apanya mau kita teliti? Kenapa alasan, ya berarti alasan. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Perbedaan redaksi matan. Kenapa bisa terjadi perbedaan redaksi matan seperti itu? Nah, ini objek formal. Berarti kita cari apanya? Kita analisis kenapa bisa terjadi perbedaan. Kita cari sebab-sebabnya. Oh, karena misalnya beda konteks yang disampaikan Rasulullah, sehingga beda redaksi. Oh, beda waktu penyampaiannya. Oh, beda orang, beda objek. Nah, itu menjadi objek formal. Oh, karena beda tempat. Oh, karena beda kondisi, beda situasi, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan, loh, ini cuma kepada satu sahabat. Disampaikan hanya di satu momen, satu kali. Tapi kenapa bisa terjadi perbedaan? Oh, berarti penyebabnya adalah karena para periwayat setelahnya, itulah yang menyebabkan perbedaan redaksinya. Mereka meriwayatkan secara bil makna. Nah, ini jawaban penelitian seperti itu, ya. Itu adalah jawaban dari objek formal, atau itulah yang kita ungkap dari objek formal. Temuan-temuan penelitian kita. Jadi yang objek formal inilah yang akan menentukan apa saja temuan-temuan penelitian kita. Tapi kalau objek material, ini akan menentukan batasan penelitian kita. Jadi, ingat ya, objek material itu hubungannya adalah dengan batasan penelitian kita. Objek formal itu adalah hubungannya dengan temuan-temuan yang akan kita hasilkan dari penelitian kita. Sekali lagi saya ulang, objek material ini hubungannya adalah dengan batasan penelitian kita, sedangkan objek formal itu adalah hubungannya nanti dengan hasil atau temuan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sangat jelas perbedaannya. Insya Allah nanti akan saya tampilkan contoh mungkin di video selanjutnya. Ya, contoh penelitian, kemudian apa yang menjadi cakupannya, objek materialnya mana, objek formalnya seperti apa. Nah, itu nanti insya Allah akan kita pelajari di momen yang berbeda. Lalu kemudian apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, penelitian yang akan kita lakukan, ini menjadi tujuan. Sehingga
tadi ya, objek formal di samping menentukan temuan-temuan ini nanti, ya, dia juga bisa menjadi acuan untuk merumuskan tujuan yang ingin kita capai dari sebuah penelitian. Jadi kalau objek materialnya tadi, apa itu? Untuk memastikan batasan apa yang kita teliti, ya, kemudian objek formalnya berarti akan menentukan hasil atau temuan-temuan yang akan kita dapatkan dari penelitian ini, sekaligus untuk merumuskan di awal terkait dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Nah, oke. Nah, ini tadi ya, kita mundur lagi sedikit terkait dengan penelitian hadis itu apa. Bisa Anda lihat di sini, bisa kita definisikan sebagai upaya untuk mencari tahu hal-hal yang seharusnya menjadi hak hadis sebagai hujah dan sumber ajaran Islam. Nah, kita semua sudah tahu terlebih dahulu fungsi hadis itu apa, yaitu sebagai hujah sekaligus sebagai sumber ajaran Islam. Nah, sehingga hak-hak hadis, ya, hak-hak yang menyangkut hadis sebagai hujah dan sebagai sumber ajaran Islam, nah ini kita cari tahu apa saja itu. Oke, tadi sudah saya gambarkan lebih detailnya. Secara mikro, setiap hadis perlu dipastikan otentisitas dan otoritasnya. Biasanya orang meneliti hadis itu ya terkait dengan dua hal besar, yaitu otentisitas, keasliannya, dan otoritasnya, kehujahannya. Nah, kehujahannya, kelayakannya sebagai sebuah dalil. Atau kalau itu menjadi dalil, bagaimana cara menghasilkan satu informasi, satu ilmu dari hadis itu. Ya, keduanya ini tidak terlihat dalam batang tubuh hadis, karena itu harus diteliti. Nah, kalau kita baca hadis, kesahihannya itu nggak bakal terlihat di situ. Ya, nggak bakal terlihat. Nah, kecuali kalau ada yang mengatakan hadza haditsun shahih, itu terlihat. Tapi sebelum dinyatakan begitu atau untuk menyatakan begitu, itu butuh penelitian. Kenapa? Karena kesahihannya nggak terlihat. Nggak terlihat di situ. Kecuali kalau kita cuma bilang, mana sanadnya, matan-matannya. Nah, ini tidak penelitian. Kenapa? Sanad dan matan sudah jelas. Ya, kelihatan sekali. Oh, ini sanad. Yang rangkaian nama orang, ini namanya sanad. Oh, yang redaksi setelah sanad ini namanya matan. Nah, ini tampak jelas dalam batang tubuh hadis. Nah, untuk kalau kita ditanya atau mencari tahu, sebutkan sanadnya, itu namanya bukan pertanyaan penelitian, atau itu bukan penelitian. Kenapa? Sudah kelihatan jelas. Nah, sekarang materi yang kita cari, itu ilmu yang kita gali dari sebuah penelitian adalah biasanya materi ini tidak terlihat, objeknya nggak terlihat sama sekali, sehingga perlu dinalar, perlu digali informasinya, keilmuannya. Nah, maka menggali informasi itu, ilmu atau informasi yang tidak tampak ya, nyata dalam sebuah batang tubuh hadis, nah, itulah yang disebut dengan penelitian. Meneliti hadis juga dapat dihubungkan dengan fenomena di lapangan loh. Nah, misalnya meneliti tentang disparitas antara redaksi hadis dan praktiknya di lapangan. Tadi saya kasih contoh ya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Lalu ada orang membatin bertanya-tanya, saya sudah rajin silaturahim, tapi kok nggak sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis itu ya. Nah, kemudian Anda mencari tahu, nah, kenapa terjadi seperti itu. Nah, yang Anda cari tahu, proses Anda mencari tahu itu namanya penelitian. Jadi pada prinsipnya semua penelitian hadis adalah bagian dari ilmu diroyah. Ini karena kalau kita melihat ilmu hadis itu terbagi menjadi dua secara makro, ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Ilmu riwayah itu ilmu apa? Ilmu tentang periwayatan hadis, karena hadis itu harus disampaikan melalui proses periwayatan. Hadis itu nggak boleh berdasarkan pemikiran pribadi. Menurut saya Nabi pernah bersabda begini, nggak boleh. Menurut saya sholatnya Nabi itu kayak begini, nggak boleh. Ya, Anda sebelum bilang menurut saya, Anda harus mendatangkan dulu riwayatnya, sanadnya harus jelas. Itu namanya periwayatan. Karena hadis itu ilmu yang informatif. Jadi ilmu itu ada ilmu yang empiris, ya, ada ilmu yang rasional seperti filsafat, pemikiran murni begitu. Ada ilmu yang empiris yang di lapangan begitu, ya. Ada ilmu yang sifatnya informatif, yaitu ilmu hadis, yang nggak bisa orang beristihad, ngarang-ngarang. Maka sumbernya harus informasi. Nah, informasinya di sini adalah ilmu, ada menggunakan sanad. Nah, itu ilmu riwayah. Nah, di samping ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Kalau tadi ngeliat proses dari mana, bagaimana nyampe ke kita. Nah, sekarang ilmu diroyah, ilmu untuk mengetahui, memahami
materi yang nyampe ke kita, hadis yang nyampe ke kita, bagaimana memahaminya. Nah, jadi semua penelitian hadis ini sebenarnya ya bagian dari ilmu diroyah. Meskipun itu berhubungan dengan proses periwayatannya, sebenarnya juga diroyah juga. Diroyah dari proses periwayatan hadis atau ilmu untuk memahami tentang proses periwayatan hadis. Nah, begitu. Jadi ya ini terkait dengan istilah saja, diroyah dan riwayah. Saya kira tidak terlalu penting untuk kita perdebatkan atau diskusikan ya, di sini terkait dengan cakupan kedua istilah tersebut, riwayat dan diroyah. Selanjutnya ini tadi ya kita cakupan penelitiannya. Nah, saya langsung lewat. Nah, ke epistemologi. Tadi kalau kita sudah merumuskan tujuan penelitian hadis, tujuannya sudah jelas, sudah kita rumuskan. Objek formalnya sudah kita tentukan, sehingga kita sudah tahu dan terbayang kira-kira apa yang mau kita gali, apa yang mau kita cari, apa yang mau kita teliti, dan nanti arah penelitian ini mau kemana. Nah, maka untuk mencapai tujuan itu, kita perlu menentukan data apa saja yang kita butuhkan. Kan kita sudah tahu objek materialnya, sudah tahu tujuannya mau kemana, mau ngapain, sudah tahu apanya atau apa saja yang akan kita gali dari sebuah objek material, dari sebuah hadis itu apa saja yang mau kita gali. Karena kita sudah tahu, maka kita tinggal tahu, kita mencari tahu sekarang bagaimana caranya, apa yang kita perlukan. Nah, di awal pertemuan kemarin, saya menganalogikan orang meneliti itu ibarat orang membangun sebuah gedung atau bangunan. Kalau tujuannya udah jelas, bangunan ini tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya untuk kantor, lantainya 7 tingkat. Ya, maka jangan pakai kayu. Nah, misalnya gitu. Berarti harus bahannya harus besi, mungkin pakai habim atau mungkin pakai cor-corannya juga begitu. Ya, enggak apakah mau pakai batu bata atau tidak gitu ya. Nah, itu data, bahan yang dikumpulkan itu apa saja untuk mencapai bangunan sesuai dengan tujuan itu. Begitu juga kalau kita meneliti. Setelah kita tahu apa yang kita mau teliti. Kalau tadi apanya berarti kita mau bangun gedung, kantor. Nah, sekarang hadis yang kita mau teliti. Apanya? Sanadnya. Bagian mananya? Kesahihannya. Sudah jelas. Berarti butuh data apa? Siapa perawinya. Ya. Kemudian gurunya perawi itu siapa, nama lengkap perawi ini siapa, lahirnya kapan, di mana tinggalnya, wafatnya kapan, di mana wafatnya, ya, kemudian hadis ini diperoleh dengan cara apa. Nah, lalu kemudian itu bahan-bahan yang harus kita kumpulkan. Kalau bahannya nggak terkumpul, penelitian mustahil bisa dilakukan. Begitu juga kalau kita mau bangun rumah, bahannya belum terkumpul, materialnya belum terkumpul, dan kita belum punya bayangan mau dibangun seperti apa, ya, bagaimana caranya, ya bangunan itu nggak akan terwujud. Nah, jadi meneliti itu ibaratnya kayak membangun saja lah, gitu ya, kayak membangun rumah. Di mana data itu didapatkan? Kita juga harus tahu di mana data itu didapatkan. Jangan sampai mau bangun rumah bingung di mana cara, di mana tempat beli materialnya. Nah, ya di toko bangunan lah. Tapi toko bangunan ada banyak, pilih di mana, nah gitu. Nah, begitu juga orang meneliti. Saya mau meneliti hadis. Apa yang Anda mau teliti? Kesahihannya, kesahihan sanadnya. Oke, berarti Anda butuh data perawi. Data perawi itu ada di mana? Oh, ada di kitab-kitab rijal hadis. Berarti Anda harus kenali, Anda harus cari tahu, datang ke perpustakaan, mencari tahu, membuka kitab-kitab rijalul hadis, dan mencari tahu di mana sosok-sosok yang Anda cari yang berasal dari sanad yang sedang Anda teliti. Nah, ini namanya proses mengumpulkan data. Anda tahu di mana lokasinya. Setelah Anda tahu bagaimana cara mendapatkan data itu. Oh, lokasinya di kitab Tahdzibul Kamal. Ini nama kitab ya, nama kitab, salah satu kitab yang berisi tentang data-data perawi hadis. Oke, gimana cara mencarinya? Oh, cara mencarinya, cara mengumpulkan. Kalau di Tahdzibul Kamal itu biasanya ada Tahdzibul Tahdzib misalnya. Itu biasanya isinya ada informasi nama, informasi nasab, nisbat, tempat tanggal lahir, tahun, dan pendapat para ulama terkait dengan jarh atau takdilnya seorang rawi gitu ya. Nah, ini adalah kita tahu cara mendapatkannya. Oh, kitab ini disusun urut berdasarkan abjad. Oh, ini disusun berdasarkan tahun, periodisasi sejarah, dan lain sebagainya. Nah, cara-cara ini yang membantu kita, memudahkan kita untuk nanti
memastikan data yang kita perlukan itu bisa diperoleh dengan baik dan mudah. Setelah data terkumpul, bagaimana mengolahnya? Nah, ini metodologi namanya ya. Kayak ini tadi rangkaian epistemologi ini namanya metodologi. Setelah data terkumpul, tadi udah dapat, oh alhamdulillah dapat nih, ternyata rawi yang saya mencari itu ada di nomor 1245 misalnya. Terus rawi yang kedua saya cari ada di nomor 670 misalnya. Nah, ini sudah dapat semua nih nama-nama rawinya. Sudah terkumpul. Gimana mengolahnya? Nah, di situ ya, kita olah, kita pilah-pilah. Data nama dikumpulkan data nama. Data tahun dikumpulkan data tahun. Data tempat dikumpulkan dengan data tempat. Data jarh ta'dil dikumpulkan dengan data jarh ta'dil. Setelah itu dipilah-pilah seperti itu, lalu dianalisis. Oh, dari tahun-tahun yang ada ini terjadi pertemuan atau tidak, memungkinkan terjadi pertemuan atau tidak. Oh, mungkin. Nah, selisih antara satu guru dan guru yang lain, wafatnya misalnya selisih 30 tahun. Oke, masih mungkin terjadi pertemuan. Selisihnya berapa? 120 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh kalau selisih 120 tahun. Berarti ada yang terputus di sini. Nah, ini mengumpulkan, mengolah data, mulai dari mengumpulkan, mengelompokkan data, lalu dikelompok-kelompokkan, lalu kemudian yang data yang sudah terkelompokkan itu kemudian dianalisis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain. Menghubung-hubungkan ini pakai metode apa? Caranya cara apa? Nah, itu nanti ada teorinya, ada ilmunya sendiri. Nah, ini sebagai pengantar, saya belum ngomong lebih jauh terkait dengan hal itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyajikan? Nah, sudah terkumpul, sudah terkelompokkan masing-masing data, sudah dihubungkan antara satu data dengan data-data yang lain, lalu kemudian bagaimana menyajikannya. Nah, biasa kita menulis bab-bab itu ya. Dari segi ketersambungan sanad, oke, datanya mana saja tadi? Ini data kelompok, data tersambungan. Berarti setelah dihubungkan, nah, bagaimana menyajikan? Nah, melaporkan, menulis. Nah, ini butuh kreativitas, butuh latihan untuk menyajikan. Nah, gitu ya. Ini terkait dengan metodologinya secara umum. Nah, sekarang aksiologinya. Setelah kita lakukan dengan metodologi yang jelas tadi itu, yang sistematis, lalu kemudian sedikit demi sedikit mulai terkuat. Hubungan antar data tadi mulai bisa kita abstraksikan, mulai bisa kita tarik informasinya, mulai bisa kita simpulkan. Nah, apa hasil penelitiannya? Oh, karena antara rawi yang satu dan rawi yang nomor 2 itu terpaut ya, atau tahun wafatnya ini berbeda 120 tahun jaraknya, berarti nggak mungkin ketemu. Berarti pasti di sini ini harusnya ada satu atau dua orang yang menjadi perantara dari kedua orang ini, rawi satu dan rawi kedua. Nah, berarti hadisnya mungqati. Nah, berarti hadisnya terputus. Nah, itu hasilnya berarti. Jawaban dari atau kesimpulan dari data ya, atau dari analisis kita terhadap data yang sudah terkelompokkan tadi. Nah, atau hasilnya misalnya antara rawi nomor 1 dan rawi nomor 2 itu selisih wafat tahunnya, jaraknya ya, selisih tahun wafatnya itu sekitar 30 tahun. Satu wafat tahun 200, satu wafat tahun 230. Berarti selisihnya 30 tahun. 30 tahun itu masih mungkin terjadi pertemuan. Asumsinya kalau gurunya atau rawi nomor 1 itu umurnya adalah 70 tahun, terus rawi nomor 2 itu umurnya juga 70 atau 60 tahun. Nah, berarti kira-kira orang ini ya mengajar, gurunya itu kira-kira mengajar misalnya di umur 30-an tahun, muridnya belajar ke beliau kira-kira di umur misalnya 20-an tahun, misalnya begitu. Nah, maka tadi itu namanya analisis, ya, menghubungkan data guru dan data murid tadi. Setelah data tahunnya tadi kita kelompokkan, lalu kita hubungkan antara data rawi 1 dan data rawi 2, itu namanya metodologi prosesnya. Hasilnya setelah kita analisis tadi, nah, masih mungkin terjadi pertemuan, nah, kita ngomongin tadi itu, hasilnya adalah mungkin terjadi pertemuan sehingga antara rawi 1 dan rawi 2 itu sanadnya muttasil. Nah, kita ngomong sanadnya muttasil itu hasil penelitian. Nah, lalu apa manfaat nyata dari penelitian tersebut? Nah, kita cari tahu. Oh, kalau sanadnya muttasil bersambung, berarti hadis ini betul adanya. Kenapa?
disampaikan oleh orang yang terpercaya secara langsung, jelas orangnya. Nah, jadi nggak katanya orang yang nggak jelas, nggak dari kabar burung, tapi dari kabar manusia betulan, manusia yang memang terpercaya. Nah, itu eh, apa namanya, hasil dari penelitian tadi. Terus manfaatnya apa dari kayak gitu? Berarti meyakinkan. Manfaatnya karena informasi yang kita dapatkan itu, tujuan kita tadi mencari kesahihan, berarti meyakinkan. Manfaatnya untuk memastikan bahwa kalau muttasil berarti meyakinkan datangnya hadis ini dari Rasulullah atau dari guru yang tadi itu, benar adanya dari guru tersebut. Oke, bagaimana memanfaatkan hasil penelitian tersebut? Nah, ini tantangan selanjutnya. Setelah kemudian kita tahu, oh ini saatnya muntasil, kemudian ini sahih, kemudian memanfaatkannya bagaimana? Ini mau saya pakai apa kalau udah terbukti sahih? Oke, manfaatnya adalah untuk menjadi penguat ya keyakinan kita, amaliyah kita. Kita menjadi semakin yakin, semakin mantap, percaya diri dalam mengamalkan ajaran Islam yang ini karena hadisnya udah sangat kuat, sangat jelas, valid. Nah, itu bagaimana memanfaatkannya? Karena tadi ngomongnya sanad, bagaimananya ya untuk istidlal, untuk mencari tahu atau mencari dalil atau menggali ilmu dari sebuah hadis. Tapi kalau tadi kita memilih objeknya adalah matan, objek materialnya, bagaimana memanfaatkan hadis ini? Ya tinggal kita pikir gimana cara mengamalkannya. Apakah mengamalkannya bersama-sama atau sendirian, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini tergantung ontologi tadi ya, objek yang kita pilih itu apa, bagaimana caranya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Nah, di bagian akhir penelitian, Anda boleh menambahkan apa saja saran Anda terkait dengan penelitian tersebut. Oh, sarannya misalnya, oh karena hadis ini sahih, tapi nggak banyak orang tahu, berarti saran saya adalah hadis ini harus lebih masif lagi digencarkan, disosialisasikan, dan lebih kreatif lagi untuk diamalkan. Oh karena hadis ini sudah terlanjur menyebar, misalnya yang kedua, oh hadis ini terlanjur menyebar, tapi kesimpulan saya hadis ini palsu. Oh berarti harus dihentikan. Gimana cara menghentikan kepalsuannya? Nah, atau menjelaskan kepalsuannya. Nah, ini saran-saran kita terkait dengan penelitian. Nah, itu ya, saya kira untuk pengantar penelitian hadis, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Segera bersambung insya Allah, masih di topik nomor 1, materi nomor 1. Jadi materinya bisa bersambung. Nah, nanti akan insya Allah akan ada penjelasan lanjutan ya, terkait dengan materi nomor 1 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang muskil yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di Google Classroom. Dan jangan lupa mengisi absen adalah dengan cara berkomentar, baik itu komentar apa yang sudah Anda pahami dari video ini, ataupun yang Anda belum pahami, ataupun yang Anda ingin pahami, ingin ketahui. Nah, nanti insya Allah kalau ada waktu, saya akan memberikan komentar, respon dari apa yang Anda komentarkan itu secara video seperti ini atau secara live nanti insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.